Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 16 Hasil Evolusi Terakhir. Aku, Takemiya Sota, karena suara yang menyebut dirinya dewa, telah melakukan perjalanan ke dunia yang berbeda. Daripada bepergian, mengatakan bahwa aku telah dipanggil akan lebih tepat. Saat ini, di sekeliling kami semua dari sekolah, ada banyak orang yang memakai jubah dan melihat kami. Ini adalah dunia lain. Itu sangat tiba-tiba pada awalnya sehingga aku bingung. Tetapi jika kamu berpikir dengan hati-hati, bukankah kita semua curang? Mari kita santai dan hidup dengan nyaman. Raja Iblis akan mudah. Tapi, aku masih. Saat orang-orang di sekitar mengamati kami berada dalam berbagai kondisi emosi. Beberapa dari kita bersemangat dan yang lainnya takut. Biasanya, ketika kamu tiba-tiba dipanggil, kamu akan lebih marah daripada bahagia. Aku akan marah tidak, aku sudah gila. Karena, ibu dan ayahku kembali ke bumi. Terlebih lagi, aku juga punya banyak teman di luar sekolah. Orang tua dan teman aku tidak akan mengingat kami sekarang karena kami telah dipanggil ke dunia ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang menyadari betapa menyedihkannya ini. Selanjutnya, sesuatu tentang peningkatan populasi, sangat mengganggu. Ambil saja orang dari negara lain. Tingkat kelahiran kami menurun dan populasi yang menua. Lengkapi survei lapangan secara menyeluruh. Bahkan saat meludahkan kutukan, aku tidak mengabaikan pengamatan di sekitar aku tidak tahu jenis situasi apa yang bisa berkembang tiba-tiba. Untuk saat ini, tempat kami dipanggil adalah ruangan redup yang terbuat dari batu. Karena aku tahu seluruh sekolah dipanggil, aku pikir kami akan dipanggil keluar, jadi sungguh mengejutkan bahwa kami berada di dalam ruangan. Ini luar biasa besar. Sementara aku tersesat dalam pikiran aku, suara-suara memanggil aku dari belakang. Oh, itu dia, Souta, Oni-chan, tanda seru. Ketika aku berbalik untuk melihat sumber suara, baik seorang siswa laki-laki dan perempuan datang ke arah aku. Kenji dan Miwa, kamu berhasil menemukanku. Yah, kita adalah teman masa kecil. Tapi aku hanya mengikuti Kenji Oni-chan. Yang datang ke sini adalah teman masa kecil dan teman sekelas aku Araki Kenji, dan imouto aku, Takamiya Miwa. Kenji memiliki rambut coklat alami pendek dan senyum ramah yang khas. Hal ini tidak jarang terjadi di sekolah kami, tetapi dia adalah anak lelaki cantik kelas idola. Miwa memiliki rambut hitam yang memanjang ke bahunya dan memakai jepit rambut bunga. Suasananya seperti yang terlihat, perasaan bersih dan sehat meluap. Bahkan aku, sebagai kakaknya, menganggapnya imut, aku bukan seorang siskon. Tapi itu tidak seperti keduanya termasuk dalam grup idola, aku juga, bukannya aku tidak dibina, aku menolak semuanya karena aku tidak tertarik. Tunggu, menjadi teman masa kecil tidak ada hubungannya dengan menemukanku. Lebih penting lagi, Miwa. Itu Kenji Senpai, bukan. Jangan panggil aku Oni-chan, panggil aku Miyashiro Senpai. Kami tidak di sekolah. Terlebih lagi, memanggil Oni-chan, Senpai, entah kenapa aku tidak menyukainya. Aku juga. Aku merasa tidak nyaman dengan Miwa memanggilku Senpai. Saat aku sedang bertukar pikiran, kali ini suara-suara memanggil tidak hanya aku, tapi kami semua. Itu dia. Kami telah mencari, Kenji dan aku beralih ke sumber suara dan dua gadis datang ke arah kami. Oh, Eri dan Rika. Dua yang muncul adalah pacarku, Niijima Eri, dan pacar Kenji, Murata Rika. Eri, singkatnya, adalah wajah bayi dengan rambut lurus, dia bahkan lebih pendek dari imouto aku dan mungkin orang terpendek di kelas kami. Ngomong-ngomong, aku bukan seorang lolicon, aku tidak. Rika memiliki rambut hitam bergelombang dan mata yang sedikit terkulai dan entah bagaimana dia mengeluarkan aura yang tenang. Yah, dia praktis hanya mengikuti langkahku. Ngomong-ngomong, keduanya adalah idola yang cukup terkenal. Yah, boleh dibilang mereka adalah bagian dari grup idola. Baiklah, dengan ini kita adalah anggota biasa. Saat Eri dan Rika menghubungi kami, Kenji mengatakannya. Tapi Kanazuki-san dan Hino-san juga, Seichi-kun adalah. Saat Eri bertanya dalam keadaan terdiam, kami melihat sekeliling. Aku melihat Hino beberapa waktu yang lalu dengan orang-orang yang tampaknya adalah temannya. Kenji mengatakan demikian, tapi aku tidak melihat Kanazuki-senpai atau Seichi. Nah, Kanazuki-senpai akan baik-baik saja. Seichi adalah.
Sudah kuduga, penyendiri yang ditransportasikan sendirian itu adalah Seiichi Oni-chan. Saat itu, Miwa memasang ekspresi agak gugup. Kami tidak tahu pasti, tapi... Tunggu, aku akan mengkonfirmasinya dengan teman sekelas Seiichi. Kenji mengatakannya dan memanggil teman sekelas terdekat dari Seiichi yang kebetulan lewat. Oi, Aoyama, ada apa, Araki? Kamu tahu sesuatu tentang Seiichi? Seiichi, Aoyama memiringkan lehernya dari kata-kata Kenji. Apakah ada seseorang dengan nama seperti itu di kelas kita? Kami mengerutkan kening mendengar kata-kata Aoyama. Kemudian seorang pria yang dekat dengan Aoyama, Taiboku tiba-tiba mulai tertawa dan berbicara kepada Aoyama. Aoyama, Seiichi adalah babi itu. Hihihi, Chapteri, bajingan babi itu. Karena itu adalah nama yang terdengar keren, aku pikir dia adalah seorang ikemen. Ikemen sama dengan pria tampan. Setelah diingatkan oleh Taiboku, Aoyama menjelaskannya kepada kami sambil tertawa. Sampah itu tidak ada di sini. Karena dia akan menjadi penghalang, kami tidak membiarkan dia masuk ke dalam grup. Itu dia, orang itu tanpa alasan untuk hidup, dia harus mati Aku sedang menunggu dan mendengarkan kata-kata Taiboku dan Aoyama, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya lagi. Karena, Kenji sedang mengangkat Aoyama dan Taiboku di masing-masing lengan, memegang kerah mereka. Oi, bajingan. Dengan kata lain, kamu meninggalkan Seiichi. Kenji mempertanyakan keduanya dengan suara rendah. Biasanya dia memiliki senyum ramah dan biasanya dikenal memiliki kepribadian yang ceria, ketika dia marah, dia menakutkan. Ia memiliki tinggi sekitar 185 cm, tahu tinju dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Tidak masalah. Itu saja. Bukankah kita hanya mengatakan yang sebenarnya? Namun, keduanya mengatakannya dengan wajah terdistorsi kesakitan. Bajingan. Itu adalah saat Kenji akan mengamuk. Ayo, jangan terlalu marah. Di tangan Kenji yang mengangkat keduanya, sebuah tangan putih ditempatkan. Kakanazuki Senpai, turunkan mereka. Dengan rambut hitam mengilap yang memanjang ke pinggangnya, ini adalah kecantikan yang memakai aura bermartabat yang merupakan presiden siswa sekolah kami dan teman masa kecil kami, Kanazuki Karen. Karena kata-kata Kanazuki Senpai yang kepalanya lebih pendek darinya, Kenji dengan enggan mematuhi perintahnya dan meletakkannya dengan kasar. Kemudian keduanya jatuh ke tanah. Kenapa kamu menghentikanku? Karena orang-orang ini, Seiichi adalah... Aku tahu, aku juga sangat marah. Kenji mengatakannya dan terdiam dengan wajah pucat. Aku berkata begitu, tapi milikku, Miwa, dan yang lainnya juga menjadi pucat karena mendengar kata-kata Senpai. Orang ini, dia marah pada Seiichi hanya sekali. Kejadian saat itu, aku kira semua orang, termasuk aku, ingat. Pada waktu itu, Seiichi lebih baik hidup. Faktanya, di mata kami, Kanazuki Senpai sangat marah. Nah, hanya ada satu alasan. Lebih dari itu, ini sangat menakutkan. Ya aku ingin pulang. Seolah-olah dia tahu jenis perasaan apa yang kami rasakan, Kanazuki Senpai membuat senyum masam pada kami sejenak, lalu dia menoleh ke Aoyama dan pria itu dan berjongkok. Tampaknya hanya satu orang dari kelas kamu yang tidak ada di sini. Ya, Aoyama mengatakannya dengan wajah yang sangat ketakutan dan Kanazuki Senpai mengirimkan tatapan membeku pada mereka. Bodoh. Benar-benar bodoh. Dalam situasi darurat, bahkan di saat itu, kamu masih akan melanjutkan intimidasi yang tidak berharga seperti itu. Petik 2. Itu adalah, pada akhirnya, orang-orang dari kelas kamu hanya pada tingkat itu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kalian semua. Sampai akhirnya Kanazuki Senpai memelototi mereka dengan mata dingin, lalu mengeluarkannya dari pandangannya dan berdiri. Tidak ada ampun. Kanazuki adalah putri dari kelompok Kanazuki yang terkenal di bumi. Faktanya, dia seharusnya pergi ke sekolah yang lebih bergengsi untuk siswa yang pintar tetapi dia tidak ingin pergi ke sana. Alasannya, katanya, karena dekat dengan rumahnya, tapi sebenarnya dia tidak ingin berpisah dari kami. Tidak, bukannya kita, dia tidak ingin berpisah darinya. Selain itu, Kanazuki Senpai sangat populer di kalangan anak perempuan dan laki-laki di sekolah. Bahkan di sekolah kami yang memiliki tujuan untuk membina para idola, kecantikan Kanazuki Senpai lebih dari itu. Berperilaku baik,
Cantik dan cerdas, itulah kata-kata yang pertama kali muncul di benakmu saat memikirkannya, jadi popularitasnya jelas. Bahkan saat ada ketidaknyamanan. Jika kamu melihat orang ini, kamu akan merasakan perasaan sebagai wanita Jepang yang kuat. Yah, kamu mungkin menyebutnya perwujudan dari seorang Yamato Nadeshiko, wanita Jepang ideal, tapi dengan pengecualian kita, dia tidak terlibat dengan orang lain. Karena kata-kata Kanazuki Senpai populer yang tidak memiliki belas kasihan, Aoyama dan Taiboku jatuh ke dalam keadaan putus asa. Dari dua orang ini, salah satunya adalah penggemar Kanazuki Senpai. Selagi aku memikirkan hal seperti itu, suasana haus darah Kanazuki Senpai yang tadi sepertinya bohong dan seperti biasa kembali normal. Yah, kali ini kita bisa bilang kalau Seichi-kun juga salah. Itu adalah Kenji hendak menyangkalnya, tapi kata-kata yang Kanazuki Senpai katakan itu benar. Karena aku adalah teman masa kecilnya, aku dapat mengatakan bahwa pria bernama Hiragi Seichi, baik atau buruk, adalah orang yang terlalu baik. Eri, Rika dan Him tidak mengenalnya sebelum dia masuk sekolah ini, jadi waktu mereka berteman dengan Seichi sangat singkat. Tapi, Miwa, Kenji, Kanazuki Senpai dan aku tidak seperti itu. Seichi adalah teman masa kecil kita, keberadaan yang spesial bagi kita. Seichi, meski telah diintimidasi sejak sekolah dasar, membantu kami. Saat kami berada di masa krisis hidup, dia menyelamatkan kami. Memiliki Seichi dengan kepribadian yang cerah dan dekat membantu aku mempertahankan sikap positif. Seichi seperti itu, karena dia merawat kami, memasuki sekolah kami meskipun dia biasanya tidak pergi ke sekolah seperti itu. Di sekolah menengah kami menyadari, tetapi sejak masuk ke sini karakternya menjadi lebih jelas. Meskipun tidak ada dari kita yang mempedulikannya, dia, atas kemauannya sendiri, menghindari kita. Untuk tidak menempatkan kami pada posisi yang buruk. Karena berpikir untuk melindungi kami dan dengan sengaja berpisah dari kami, Senpai marah pada Seichi. Kanazuki Senpai sangat menakutkan. Aku gemetar karena mengingatnya. Pokoknya, karena dia terus memikirkan dan menghindari kami, bahkan sekarang Seichi dibully. Aku tidak bermaksud membual tentang penampilan kami, tetapi karena Kenji dan aku memiliki penampilan yang layak, kami memiliki posisi yang layak di sekolah. Itulah mengapa giliran kami untuk membantu dan mendukung Seichi. Tapi kami tidak selalu berada di tempat Seichi diganggu. Terlebih lagi, tidak peduli berapa banyak kami bertanya siapa yang menindasnya, dia tidak memberi tahu kami. Ketika orang tua Seichi meninggal, ada saatnya dia mengurung diri di dalam ruangan dan tidak bergantung pada kita. Dengan sikap seperti itu, kupikir dia tidak menganggap kita sebagai temannya, jadi ada kalanya aku merasa itu membuat frustrasi. Aku ingin dia lebih mengandalkan kita, teman-temannya. Namun dia membawanya sendiri. Selagi aku memikirkan Seichi, Kanazuki melemaskan pipinya dan berbicara. Tapi, jika itu Seichi-kun, dia akan baik-baik saja. Kata-kata itu, bagi orang yang tidak tahu apa-apa, akan tampak terlalu optimis. Nyatanya, Eri dan Rika memelintir leher mereka. Tapi Miwa, Kenji dan aku berbeda. Tanpa disadari, perkataan Kanazuki Senpai membuat kami menunjukkan senyum pahit. Benar, jika itu dia. Jika itu Seichi Oni-chan. Miwa dan Kenji mengatakannya sambil tersenyum. Sungguh, jika itu Seichi, dia akan baik-baik saja. Meski tidak ada bukti, pemikiran itu tampak seperti wajar. Pemikiran positifnya adalah kelas dunia. Saat kamu bersamanya, itu menyenangkan. Tidak peduli dia berada di tempat berbahaya, ternyata kesenangan itu tidak aneh. Dia akan bertahan saat menempuh jalan yang berada di luar imajinasi kita. Benar, Seichi, aku bergumam dengan suara kecil. Aku, Hiragi Seichi, harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Seichi, aku tidak menginginkannya, aku tidak ingin kamu mati. Saria yang ada di sampingku yang jatuh, menangis begitu. Gambaran seperti itu, aku melihatnya dari atas. Ya, izinkan aku menjelaskan keadaan aku saat ini. Aku dalam keadaan astral projeksio. Itu dia. Tunggu, bukankah ini buruk? Saat ini aku adalah hantu. Tenang, mengapa aku dalam bentuk ini? Sebagai permulaan, mari kita atur ulang. Pertama, ketika aku berpikir aku mendengar suara di kepala aku mengumumkan bahwa evolusi seperti hukuman mati, kesadaran aku memudar.
Kemungkinan besar, aku kehilangan kesadaran karena rasa sakit yang tidak normal. Aku kemudian terbangun, menatap Saria sambil menangis dan memegangi tubuhku. Awalnya, aku tidak mengerti dan melihat tubuh aku sendiri, yang karena alasan tertentu transparan. Dan tidak ada kaki. Titik. Jika kamu tidak menyebutnya hantu, lalu kamu menyebutnya apa? Petik 2 tanda seru. Ini bukan waktunya untuk menganalisis dengan tenang. Aku sedang sekarat. Terlebih lagi, Saria menangisi mayat aku. Itu aneh. Karena, selain rambut dan mata di tubuh aku, bagian wajah dan tubuh lainnya akan boko. Berkali-kali aku berubah, dan penyok, roboh, meregang dan menyusut. Dengan kata lain, tubuhku berhenti memiliki wujud manusia. Dan itu bukan imajinasiku, aku bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar dari tubuh manusia. Seperti Q, in. Seperti Doganga Kinzugan. Seperti, Zugo, o. Maksudku, ini sangat menjijikkan. Tubuhku, entah bagaimana menyerupai lendir. Dan karena berpakaian, itu sangat nyata. Kupikir aku akan memastikan penampilan seperti apa yang kumiliki, tapi ini bukanlah penampilan manusia dan itu tidak menyerupai penampilan normalku. Aku tiba-tiba beradaptasi dengan situasi ini. Dalam situasi ini, aku berpikir untuk mengkonfirmasi penampilan aku. Selagi aku memikirkan hal seperti itu sambil merendahkan diriku, Saria memasang wajah seolah-olah mengingat sesuatu. Aku tahu, tentu saja, saat ini. Kali ini jam berapa sekarang? Manusia menjadi lendir bukanlah sesuatu yang sering terjadi, bukan? Jika aku menemukan situasi seperti itu, aku yakin aku akan melarikan diri. Saat aku mengangguk pada diriku sendiri, Saria mengatakan hal yang konyol. Pijat jantung dan pernapasan buatan. Tidak. Urowong. Untuk memberikan pijatan jantung pada manusia yang menjadi seperti lendir. Terlebih lagi, untuk memberikan pernafasan buatan ketika wajah adalah goca-goca, aku bahkan tidak tahu di mana letak mulutnya. Dan yang lebih mengesankan, Saria tahu tentang pijat jantung dan pernapasan buatan. Sekarang setelah aku tahu apa yang harus dilakukan, aku akan segera mempraktikkannya. Bukan itu yang harus kamu lakukan. Tubuhku yang akan, gunyang-gunyan, mencoba melakukan pijatan jantung. Kamu hanya akan merusaknya. Dan apa yang akan terjadi pada tulang, sistem pencernaan, dan hati aku? Apa yang akan terjadi pada tubuhku? Aku sendiri menjadi hantu. Sementara aku melanjutkan subkomi Saria, dan memikirkan apa yang harus aku lakukan terhadap keadaan aku, Saria meletakkan tangannya di posisi yang tampaknya seperti dada aku dan mulai memijat jantung. Rentangkan dan luruskan siku, terus berikan tekanan di tengah dada. Meski begitu, aku ragu memang ada posisi dadaku, tubuhku belum menjaga bentuk aslinya. Nah, jika kamu telah meletakkan tangan di posisi yang tepat di dada, metode pijat jantung itu sempurna. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, tubuh aku tidak memiliki bentuk manusia. Jika tubuh sedang, gunya-gunya, melakukan pijat jantung tidak ada gunanya. Setelah melakukan kompresi dada sekitar 30 kali, kemungkinan besar ibu akan melakukan pernapasan buatan. Tapi, Saria melihat sesuatu yang mirip dengan wajahku, lalu memutar lehernya dan tanpa melakukan pernafasan buatan berkata, di mana mulutnya? Kamu tidak tahu. Lalu kenapa kau memulainya? Tidak, aku senang dia bersedia melakukan resusitasi kardiopulmoner untuk aku. Tapi kau tahu, bukan ini masalahnya. Faktanya, aku dalam kondisi hantu. Tapi tak peduli seberapa kuat aku subkomi, saat ini suaraku tidak sampai ke Saria. Dan, Saria di negeri gilanya, tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Aku melihat, tidak ada gunanya karena kekuatanku tidak cukup. Urowong, itu salah, Saria-san. Sangat salah. Saat ini, kamu harus menyadari bahwa tidak mungkin melakukan pernapasan buatan pada tubuh aku. Mengapa? Dari sini, menurutmu kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Jika itu masalahnya, dengan teriakan seperti itu, tubuh Saria terbungkus cahaya dan setelah beberapa saat cahaya mereda dan yang muncul adalah baju telanjang gorila. Saria dalam bentuk gorila. Seiichi, tunggu. Sekarang, bantu. Tunggu sebentar. Apa yang kamu rencanakan? Gorila-san.
Selain itu, mengapa bukan hanya sebagian yang berubah menjadi gorila, mengapa kamu berubah menjadi bentuk gorila utuh? Kemeja telanjang yang tidak ingin aku lihat untuk kedua kalinya, aku pikir aku tidak akan pernah melihat kemeja telanjang gorila lagi. Selagi aku merasakan kecemasan yang tidak biasa dari perilaku gorila, tiba-tiba gorila mengepalkan kedua tangannya, mengangkatnya. Dan mengayunkannya ke tubuhku. Body. Hancur. Tubuhku hancur. Itu membuat suara, beca. Hah. Hah. Aas aku. Tubuhku terciprat. Tubuh yang aku butuhkan untuk kembali ke AAAA. Aku, yang menjadi hantu, menangis dengan kepala tertunduk, ketika pemandangan tak percaya terpantul di mataku. Artinya, bagian tubuh aku yang terbang perlahan mulai bergerak, lalu menjadi satu bagian lagi. Aku ingin tahu apakah aku sudah gila di kepala. Jika aku, dalam keadaan hantu, berhasil kembali ke tubuh aku pikir pada saat itu, aku akan keluar dari kemanusiaan. Pasti, apa yang harus aku katakan, apalagi selamat tinggal umat manusia, itu baik bahkan untuk mengucapkan selamat tinggal organisme, tidak, itu tidak baik. Ketika kecepatan pemrosesan otak aku telah mengejar status quo, tiba-tiba massa tubuh aku mulai memancarkan cahaya. Dan, ketika cahaya menghilang dari depan mataku, ada gorila yang memegangi matanya dengan susah payah. Mataku, kenapa kamu tahu kalimat itu? Sudah kubilang. Terlebih lagi, pelafalan yang berantakan. Ketika aku sedang mengamati satu-satunya gorila, tiba-tiba kekuatan yang kuat mulai menarik aku. Berbalik ke arah mana aku ditarik, ada yang terlihat seperti tubuh aku, bersinar. Mungkinkah aku kembali ke tubuhku? Itu bohong, bukan? Kemasa tak berbentuk itu. Ia bahkan tidak memiliki bentuk manusia. Ia mengenakan pakaian bahkan setelah roboh dan berkumpul dengan sendirinya, ada banyak hal aneh. Tidak peduli seberapa banyak aku melawan, aku tidak bisa menang melawan kekuatan yang menarik aku kembali, jadi aku ditarik ke arah massa yang bersinar yaitu tubuh aku. Ditarik, entah bagaimana itu adalah perasaan yang misterius. Meskipun tubuh aku tidak mempertahankan bentuk manusia, entah bagaimana aku merasa itu sangat familiar. Selain itu, mata, mulut, dan hidung tidak ada, tapi aku merasakan segalanya. Ini menakutkan. Ketika aku menyerah pada perasaan yang tak terlukiskan ini, sepertinya tubuh aku secara bertahap mulai mengambil beberapa bentuk. Ini adalah bentuk humanoid yang familiar. Tangan, kaki, batang tubuh, kepala, seperti itu, bentuknya semakin lama semakin bertambah. Bagian mata, telinga, hidung, mulut dan anak laki-laki dan lain-lain terbentuk. Entah bagaimana, itu perasaan yang lucu. Aku merasakan perasaan maha kuasa yang aneh. Seseichi, meski matanya belum dibuat sepenuhnya, aku tahu bahwa Saria sudah kembali dalam wujud manusia. Ketika aku mendengar suara kaget dari seorang Saria, tubuh aku menjadi lengkap. Petik 2, aku diam-diam membuka mataku. Dan segera, aku melihat ke bawah ke tubuh aku. Pakaian dari sebelum evolusi tidak berubah. Tangan dan kaki ada dengan benar. Hanya saja, ini adalah tubuh yang bugar yang tidak dapat aku bayangkan saat berada di bumi, aku juga merasa bahwa mata aku sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jauh dari kebotakan, sepertinya jumlah rambut telah meningkat. Sebelum berevolusi, rambutku tipis, saat aku sedang memastikan tubuhku, Saria tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Saria menatapku dengan pipi memerah dan wajah polos. Yah, tidak apa-apa karena dia bukan gorila. Bahkan ketika aku berada dalam evolusi yang menjijikan itu, Saria tidak menarik diri dari aku tanpa ragu, akan lari. Sebaliknya, dia mencoba untuk membantu aku, bahkan sekarang, aku tidak dapat memahami apa yang dia sukai dari aku. Seorang wanita menyukai aku, namun, mantan gorila. Tidak, dia masih gorila. Lebih penting dari itu, mari kita periksa statusnya. Inilah yang membuat aku semakin penasaran. Aku langsung menampilkan status. Apa yang berubah setelah berevolusi? Mari kita konfirmasikan. Kurang dari lebih besar dari. Ras, manusia. Jenis kelamin, pria M. Pekerjaan, monster tanpa nama pendekar pedang ajaib. Umur, 17. Tingkat, 1. Sihir, 116.024 11.
ATK, 118.075, 11. DEF, 113.252, 11. AGI, 120.252, 12. Serangan ajaib, 115.563, 11. Pertahanan sihir, 116.665, 11. Keberuntungan, 109,030, 10. Pesona, jantung yang berdebar-debar akan hancur, 10. Kurang dari lebih besar dari. Kemeja berkualitas baik. Celana berkualitas bagus. Singlet berkualitas baik. Pakaian dalam berkualitas baik. Rantai monyet bijaksana. Belati bola roh air. Gelang malam. Kalung dari batu raja hitam. Kalung cinta tak berujung. Pedang kebencian yang berputar. Pedang kebajikan yang melimpah. Kurang dari lebih besar dari. Memori instan. Memori penuh. Pembelajaran instan. Pemulihan seketika. Pembongkaran selesai. Mata pikiran. Lebih besar dari. Serang kiasi. Sokiba. Suoisitsume. Tahan, resistensi kelumpuhan, ketahanan tidur, resistensi kebingungan, resistensi terpesona, resistensi petrokimia, resistensi hambatan, resistensi racun, ketahanan lelah, pindah Setsuna, keahlian khusus penilai senior, formasi ultra, alat produksi, kelas 1, mencari musuh, peniruan, asimilasi, kewaskitaan, kurang dari lebih besar dari, life magic, sihir atribut air, ekstrim. Sihir kegelapan, ekstrim. Kurang dari lebih besar dari. Badai. Percikan. Kabut. Kurang dari lebih besar dari. Zefodo Flow Swordsmanship, pendiri. Kurang dari lebih besar dari. Pemain yang bau. Pria dengan istri gorila. Teratas dalam segalanya. Bebas pembatasan. Raja laki-laki. Kurang dari lebih besar dari. 1 miliar G. Itu tidak berguna, aku tidak mengerti it. Aku mengerti bahwa aku memiliki status gila, tapi aku tidak mengerti bagaimana menjadi seperti ini. Mengapa banyak hal meningkat? Apa artinya? Dan, rasku berubah menjadi manusia normal. Dari evolusi menjijikkan itu, yang tertulis di kolom lomba, banyak kata yang membuat Sukomis, tiba-tiba berubah menjadi manusia. Manusia, aku ingin tahu seberapa banyak arti yang dipadatkan dalam kata ini. Evolusi terakhir, bagaimanapun, ternyata berhenti pada ras bernama manusia, aku tidak berpikir itu hanya manusia. Begitu dalam. Katakan, aku adalah manusia sejak awal. Kupikir aku akan berevolusi menjadi makhluk hidup yang mematahkan level kemanusiaan. Meski begitu, aku tidak berpikir bahwa aku akan berpikir terlalu dalam tentang disebut manusia di sini. Nah, mengesampingkan perlombaan, bahwa aku tidak berpaling dari kemanusiaan itu baik. Mari berpikir positif, memhem. Tapi kau tahu, apa sih pekerjaan, monster tanpa nama? Bukankah ras aku manusia? Mengapa monster pendudukan? Bukankah itu bertentangan? Maksudku, memperlakukanku seperti monster, bukankah itu mengerikan? Bukankah aku telah hidup sampai titik ini sebagai manusia sepenuhnya? Dan status yang luar biasa. Ini bahkan tidak pada level Zeanosu. Melihat status ini, kamu hanya bisa mengangguk pada profesi monster, baka Yarou. Moron, idiot, dumbas. Yarou, membuatnya lebih vulgar. Dan pesona apa itu? Sepertinya jantung yang berdebar akan hancur. Apa? Cinta 1000%. Ini seperti lagu dari, Uta no Ohisama. Dan meskipun aku pikir itu adalah keberangkatan yang telah lama ditunggu dari kekosongan, aku tidak mengerti, artinya. Brengsek. URL sekarang lebih masuk akal bagi aku. Suka, apa kolom baru dari keterampilan unik? Pembongkaran mutlak, yang biasa juga ada di sana. Untuk saat ini, mari kita analisis keterampilan unik yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Memori instan, keterampilan yang memungkinkan kamu menghafal sesuatu secara instan. Komplete memori, skill yang menghentikan kamu melupakan apapun setelah dihafalkan. Pembelajaran instan, pelajari apa saja saat kamu diajar. Singen, Means Eye, Dynamic Vision Augmented, sebuah skill yang membuat serangan tampak lambat. Kedua, berbagai hal bisa dilihat. Sial, bukankah itu tampilan curang? Petik 2. Aku jadi apa? Bukankah hasil bahwa setelah revolusi penuh, ras, manusia, hanya untuk pertunjukan? Memori instan dan memori lengkap, aku belajar dan mengingat berbagai hal dalam sekejap, aku ingin tahu apakah aku tidak akan melupakan apapun. Cheat ini, aku menginginkannya kembali saat aku di bumi.
Lebih jauh lagi, skill, Shingen, luar biasa, membuat serangan menjadi lebih lambat, ini bukan level manusia. Aku seorang penjahat, dan aku bisa melihat berbagai hal. Apa sih yang bisa aku lihat? Hantu. Nah, skill uniknya bagus seperti ini. Keterampilannya juga, entah bagaimana diatur seperti ini agar lebih mudah dilihat. Di kolom baru, teknik sihir dan rahasia tidak berubah. Ya, hal-hal yang telah aku peroleh ditampilkan tanpa perubahan. Baiklah, mari kita lanjutkan ke judulnya. Ya dewa, jangan main-main dengan aku Aku berteriak seperti itu dengan sekuat tenaga. Cukup, aku mencapai batas aku. Aku yang tiba-tiba berteriak, Saria menatap wajahku dengan wajah terkejut tapi aku belum selesai. Di kolom judul, mari kita cek satu persatu judulnya. Pria dengan istri gorila, judul ini luar biasa. Jika kamu memiliki gelar ini, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu akan mengatasinya, atau begitulah menurut aku. Ini bukan teori rohi, terlebih lagi, itu belum dikonfirmasi. Tentu saja, jika kamu memiliki istri gorila, apapun yang terjadi, segala sesuatu akan tampak sepele. Itu karena memiliki istri gorila itu penting. Jauh dari efek yang hebat, itu bahkan bukan efek yang sepele, ini seperti judul yang buruk. Sementara aku memikirkan hal seperti itu, aku meneruskan ke judul berikutnya. Top dalam segala hal, top dalam segala hal. Deskripsi itu terlalu berguna. Ada batasan untuk mengambil jalan pintas. Aku tidak akan tahu semua efeknya. Apa sih artinya, teratas dalam segala hal? Apa artinya ini? Aku harus mencari di Google. Apakah ada hasilnya? Ya, aku tidak punya komputer atau internet. Bebas pengekangan, pengekangan tidak diketahui. Batas pertumbuhan hilang. Aku benar-benar tidak tahu menahan diri. Jika aku tidak memiliki batasan pertumbuhan, itu berarti aku dapat terus tumbuh tanpa batas. Jika aku tumbuh lebih dari ini, apa yang harus aku bidik? Mau, atau dewa, raja pria, fungsi reproduksinya menjadi hebat. Mode yang sangat tak tertandingi. Hore, dan yang terakhir adalah lelucon. Ini benar-benar tidak mungkin. Sebagai seorang pria, aku benar-benar luar biasa. Tapi di mana aku bisa memamerkan efek dari judul ini? Akankah ada kesempatan untuk mengaktifkannya? Aku ingin pergi bertanya pada dewa secara pribadi. Dengan ini, subkomis sudah berakhir kan? Hanya ada satu hal yang membuatku penasaran. Itu adalah, berapa angka di dalam tanda kurung yang muncul di samping status. Aku tidak mengerti. Dalam profesinya, untuk beberapa alasan di dalam tanda kurung ada, status sihir, dan status lainnya adalah 10 atau 11. Berapa angka ini? Tidak ada jenis penjelasan. Apakah kamu baik-baik saja? Seiichi, aku, dalam keadaan terengah-engah, mendengar suara perhatian Saria. Meskipun aku berteriak dengan keras, masalah tidak akan terselesaikan. Nyatanya, aku hanya akan menakuti Saria yang khawatir. Aku sudah baik-baik saja. Saat aku tenang, aku berkata begitu pada Saria sambil tersenyum. Lalu, wajah Saria memerah, berpaling dariku. Ada apa dengan reaksi ini? Di bagian apa wajahku? Apakah sangat buruk sampai membuat wajah kamu merah karena menahan tawa? Atau begitu bagus sehingga membuat kamu tersipu? Yang mana? Sambil menyentuh wajahku sendiri, mau tidak mau aku bertanya-tanya seperti apa wajahku. Aku ingin cermin. Yah, aku akan melihatnya nanti. Itu tidak penting. Selain itu, apa yang akan terjadi mulai sekarang? Saria, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Menanggapi pertanyaanku, Saria melihat ke arahku dengan ekspresi kosong di wajahnya. Aku sedang berpikir untuk meninggalkan hutan ini. Aku telah merasakan sejak lama bahwa aku kehilangan sentuhan kulit manusia. Ya, ini tidak seperti aku telah menyentuh seseorang hingga kehilangan indera kulitnya. Tanpa bersedih secara spontan, Saria memasang wajah tersenyum. Aku akan mengikuti Seiichi kemanapun dia pergi. Tempat Seiichi. Seiichi sendiri adalah tempatku untuk kembali. Sungguh, aku memiliki seorang wanita yang mengikuti aku. Itu gorila. Aku melihat. Terima kasih. Dari hatiku, perasaan panas bermekaran. Tiba-tiba, keriuhan bergema di gua tempat Saria dan aku berada. Apa? Tidak tahu. Saria juga tidak tahu dan kami bersiaga penuh, aku siap untuk bertahan melawan apapun yang datang untuk bertarung.
Tentu saja, Saria bertransformasi menjadi baju telanjang gorila. Meski aku tak ingin melihatnya lagi, mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Saria dan aku tegang. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba memahami situasinya. Lalu, bagi kita yang seperti itu, tiba-tiba suara pihak ketiga muncul entah dari mana. Hebat. Petik 2 tanda seru. Saria dan aku cepat-cepat melihat asal-muasal suara itu. Kemudian setelah memastikan pemilik suara itu, kami terkejut dan suara kami bocor. Ups, ini sangat tidak sopan. Dipanggil oleh suara misterius entah dari mana, waspada itu wajar. Mengatakan demikian, pemilik suara itu semakin dekat. Saria dan aku sangat terkejut dengan pemilik suara itu sehingga kami tidak dapat mengatakan apa-apa. Tapi itu mau bagaimana lagi karena aku adalah manajer labirin Dungeon, aku disebut Edward Liu Zenstein van Hart Heibatosu. Karena panjangnya, panggil aku Hitsuji-san. Itu adalah suatu kesenangan. Pemilik suara itu, mengenakan topi sutra dan jas berekor, adalah seekor domba yang berjalan dengan 2 kaki. Chapter 17, Hitsuji-san. Hitsuji-san, Saria dan aku terpana oleh domba yang tiba-tiba muncul dan memperkenalkan diri. Ngomong-ngomong, Saria sudah dalam kondisi aslinya. Tunggu, serius, dari mana orang ini muncul? Ya, Hitsuji-san. Kali ini, saat ruang bawah tanah telah dibersihkan, aku muncul seperti ini. Ini buruk, aku tidak mengerti. Lalu Hitsuji-san, kenapa kamu datang? Karena aku tidak mengerti arti dari domba yang muncul di depan aku bertanya kepadanya terlebih dahulu. Kemudian, Hitsuji-san mulai menjelaskan dengan tangan terbuka. Mengapa dengan tangan terbuka? Apakah ada arti dari pose itu? Baiklah, sebelum penjelasannya, mari kita bicara dulu tentang keberadaanku. Hitsuji-san. Iya, aku adalah salah satu dari banyak makhluk di dunia ini yang disebut administrator pengelola. Itulah yang kamu katakan pada kami di awal, yang artinya, Hitsuji-san yang membuat ruang bawah tanah. Ini berbeda. Aku ingin dimaafkan atas Sukomi yang tidak disengaja. Penjara bawah tanah adalah tanah dengan konsentrasi besar kekuatan sihir dan sisa pemikiran. Itu adalah kekuatan yang luar biasa dan yang kuat akan datang dan menantang cobaan di tempat ini. Aku, yang telah diberi kehidupan oleh dunia, terus mengelola penjara bawah tanah ini. Kesulitan teratas. Aku tidak bisa mengikuti ceritanya. Nah, kamu akan kesulitan mendengar cerita ini entah dari mana. Ya, itu sangat mengganggu. Saria juga tidak mengerti, kan? Aku mengerti. Apa? Bagian apa Saria? Bagian mana dari penjelasan samar ini yang kau mengerti? Apa hanya aku? Apa aku yang aneh? Saat aku terkejut, Hitsuji-san melanjutkan ceritanya. Singkatnya, pekerjaanku adalah tidak membiarkan monster keluar dari ruang bawah tanah. Sementara aku berbicara dengan kamu sekarang, ada aku lain yang mengelola ruang bawah tanah. Ada banyak Hitsuji-san. Ya tentu saja. Selain itu, selain mengelola ruang bawah tanah, kami mengintip dunia dari waktu ke waktu. Kenapa melakukan hal seperti itu? Karena aku bosan. Pergi bekerja. Ya Dana, aku sedang bekerja. Lihat, bahkan sekarang, aku melakukan banyak hal. Apa sih domba ini? Yah, memang benar bahwa meskipun dia muncul di depan kami, dia tampaknya masih melakukan pekerjaan untuk sementara. Tapi kenapa kamu begitu lambat untuk muncul di hadapan kami? Nah, apa kamu tidak sadar kalau aku membersihkan Dungeon? Lalu, tidak bisakah kamu muncul lebih cepat? Melihat evolusi kamu, aku terlalu banyak tertawa. Persetan denganmu, aku malu. Begitu kata domba sambil menyentuh bagian belakang kepalanya. Aku ingin memukul Im. Aku menentang kekerasan. Aku, untuk mengelola ruang bawah tanah memiliki hak khusus, tapi kekuatan tempur normalku adalah sampah. Jangan membaca pikiranku. Domba ini pandai mengendalikan kecepatan, nah, aku mudah untuk memimpin. Tapi memang benar kami sangat bebas sehingga kami bisa terus bermain-main. Karena tidak banyak orang yang datang ke penjara bawah tanah ini. Dan tanpa diduga, tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencegah iblis keluar dari ruang bawah tanah. Tidak ada orang yang datang ke penjara bawah tanah. Itu, apa artinya? Biasanya, bukankah kehidupan sehari-hari orang seperti petualang mencoba dan membersihkan penjara bawah tanah? Tentu saja, ada petualang yang mencoba untuk membersihkan Dungeon.
Sudah kubilang jangan membaca miinku. Ah, ngomong-ngomong, hobiku mengintip kehidupan sehari-hari orang. Mengamati kehidupan orang, membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku, sebagai orang yang rendah hati, tidak peduli. Tidak, aku seorang pria sejati. Domba ini, itu salah pada banyak level. Seolah-olah ada pria yang seperti ini. Hitsuji-san, sangat menarik. Tidak terlalu banyak. Sekarang kamu sederhana. Karena Saria tersenyum, melihat wajah Saria yang tersenyum, tidak ada pilihan selain memaafkannya di sini. Lebih dari itu, senyum Saria sangat imut. Itu menghangatkan hatiku, aku disembuhkan oleh senyum Saria. Kalau begitu, untuk kembali ke cerita yang kita sesali, yang mana salahmu? Kamu menyimpang sendiri. Itu bukan salahku. Domba ini yang salah karena tiba-tiba berbicara tentang hobinya, bukan. Aku bukan orang yang salah. Kami berbicara tentang para petualang, mereka mencoba untuk membersihkan Dungeon. Oh, itu tidak salah. Di dalam, ada banyak manusia yang mengganggu ruang bawah tanah. Kemudian, dengarkan ceritanya sampai akhir, kamu bahkan tidak dapat memahami itu. Itulah mengapa monster itu, TL, mengacu pada status bab sebelumnya, monster tanpa nama. Kamu adalah iblis berkulit domba. Dan jangan sembarangan bergumam tentang apa yang dipikirkan orang. Ups, maaf. Tiba-tiba niat aku yang sebenarnya. Aku benci Gui ini. Bajingan ini. Dia tahu pekerjaanku adalah monster tanpa nama dan dia mengatakannya seolah-olah itu tidak penting. Aku akan menangis. Aku tidak tertarik dengan air mata manusia. Kasar, sampah, tidak manusiawi. Aku benci kamu. Wah. Aku adalah seekor domba untuk memulai. Jadi kamu tidak sepenuhnya salah. Mengolok-olok orang. Terlebih lagi, aku tidak keberatan tapi bukankah dia sering membaca pikiran orang? Lebih jauh lagi, dia sepertinya tahu bahwa di kolom pekerjaan aku ada monster yang tertulis. Sekali lagi, karena kami menyimpang dari percakapan. Petik 2, Mau, aku tidak akan sukomi lagi. Jangan klik lidahmu begitu saja. Aku membuat sukomi tanpa sadar. Tadi, aku memutuskan bahwa aku tidak akan membuat sukomi lagi. Muka puas dari domba-domba di depan mataku membuatku kesal. Mengesampingkan lelucon, ada banyak manusia yang mengganggu ruang bawah tanah, tapi itu adalah untuk mencapai bagian terdalam dari penjara bawah tanah dan mengalahkan bos penjara bawah tanah, dengan kondisi seperti itu. Bukankah itu normal? Tidak, itu ada di penjara bawah tanah saat ini. Persis apa yang dia coba katakan, domba ini. Saat aku muncul di hadapan orang-orang, itulah saat aku menjelaskan arti sebenarnya dari Dungeon. Yang benar, artinya, domba-domba itu memulai penjelasannya kepada Saria Andeni, yang memiringkan leher kami. Pertama-tama, mari kita jelaskan dengan istilah sederhana bahwa ada kondisi untuk penjara bawah tanah yang muncul, sebelum aku memberitahu kamu bahwa ada sisa pemikiran, bukan? Pikiran sisa terutama adalah berbagai perasaan kuat orang-orang yang telah meninggal di tempat itu. Kemudian, penjara bawah tanah muncul, penjara bawah tanah biasa. Dan barusan kalian telah mencapai itu, kalian telah menyelesaikan arti sebenarnya dari penjara bawah tanah. Aku tidak mengerti. Tidak, daripada tidak mengerti, apa yang harus dikatakan, ini adalah perasaan dari sesuatu yang mengintai. Tidak ada alasan untuk berpikir terlalu dalam. Untuk membersihkan penjara bawah tanah dalam arti yang sebenarnya, tidak ada orang yang membidiknya. Tapi, jika kamu bertujuan untuk menjelaskan arti sebenarnya dari penjara bawah tanah, izinkan aku memberi kamu satu nasihat. Nasihat? Iya, di ruang bawah tanah yang muncul karena sisa pikiran orang, bos terakhir biasanya adalah pemilik yang menjadi iblis. Aku mengerti. Dungeon ini berasal dari perasaan Xianosu. Pemikiran itu tidak salah. Tapi, jika kamu ingin menjelaskan arti sebenarnya dari penjara bawah tanah, sebaiknya bersihkan kebencian yang tersisa di ruang bos, aku akan mengatakannya lagi, bukankah tidak mungkin untuk mengarahkannya? Jangan lupakan itu. Itu bukanlah pengetahuan di dunia lain yang dewa berikan padaku, pengetahuan yang kami terima adalah yang paling sedikit, bagaimanapun juga. Kalau begitu, cerita ini telah kembali ke titik di mana aku muncul di hadapanmu. Itu benar, aku lupa pertanyaan pertama. Mengapa domba ini muncul di hadapan kita?
Alasan aku muncul adalah karena kamu telah membersihkan ruang bawah tanah ini. Makna sebenarnya dari hutan cinta dan kesedihan yang tak berujung. Aku datang untuk memberikan imbalan perjalanan kamu. Gaji perjalanan. Iya, jika diselesaikan secara normal, maka aku tidak akan muncul. Item drop dari bos penjara bawah tanah dan memulihkan item dari kotak harta sudah cukup. Tapi, karena arti sebenarnya sudah jelas, aku harus memberikan hadiah lain. Hei, bisakah hadiah itu didapat berkali-kali dari Dungeon yang sama? Mustahil. Itu karena ketika arti sebenarnya telah dihapus, penjara bawah tanah akan dihancurkan. Hancur. Itu dikatakan begitu tiba-tiba sehingga aku tidak sengaja meninggikan suara aku. Hancur. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kekalahan bos penjara bawah tanah dalam arti sebenarnya mengarah pada kehancuran penjara bawah tanah dalam arti kata yang sebenarnya. Tentu saja, tidak peduli bos Dungeon mana, menurutku mereka tidak akan mengatakan maksud sebenarnya. Tapi, ketika makna sebenarnya dari bos penjara bawah tanah itu dikalahkan, penjara bawah tanah itu akan kehilangan tujuannya. Terlebih lagi, penjara bawah tanah itu akan dihancurkan. Ah, begitu. Artinya kamu hanya bisa mendapatkan hadiah Dungeon sekali. Karena 2 orang dapat menerimanya, kamu mungkin bangga. Aku akan mengizinkannya. Mengapa kami membutuhkan izin kamu? Bukankah sudah jelas? Karena aku seekor domba, kotoran. Ceritanya tidak berlanjut. Sambil mengabaikan aku yang frustasi sendiri, domba-domba itu berbicara sambil berpikir. Awalnya, aku seharusnya memberimu hal yang telah ditentukan tapi, penjara bawah tanah ini dibersihkan adalah sesuatu yang tidak aku pikirkan, jadi hadiahnya belum diputuskan. Petik 2. Apakah begitu? Iya. Nah, ada beberapa hal yang sudah diputuskan, mengapa aku tidak memberikan hal terakhir yang aku pikirkan? Baiklah, mari kita dengarkan. Hal yang diputuskan adalah, mereka adalah kumpulan budidaya dari benih evolusi, atau perangkat perjalanan 10 hari. Apa? Pada kata-kata domba, aku mengeluarkan suara aku secara tidak sengaja. Apakah mungkin untuk menumbuhkan Shinka no Mi? Ya tentu saja. Jika kamu memiliki buklet dengan cara membudidayakannya, dimungkinkan untuk menghasilkan banyak Shinka no Mi. Ini adalah makanan selama 10 hari, untuk bersiap dengan tugas pindah karena runtuhnya penjara bawah tanah ini. Begitu. Setelah aku menjawab demikian, aku menanyakan sesuatu yang mengganggu aku. Ngomong-ngomong tentang ini, kamu bilang penjara bawah tanah itu runtuh, lalu apa yang akan terjadi pada monyet pintar dan hutan ini? Jika Hitsuji-san tidak menekan mereka, bukankah mereka akan menyerang manusia? Yah, itu bukan masalah. Bahkan jika aku mengatakan penjara bawah tanah itu runtuh, itu tidak seperti tanahnya akan dihancurkan. Itu hanya berarti fungsi sebagai penjara bawah tanah hilang. Itulah mengapa hutan yang cukup luas akan tetap seperti apa adanya dan pada awalnya, tidak ada kota atau kota yang dekat dengan penjara bawah tanah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Tidak ada kota terdekat. Sungguh. Aku mencoba memeriksa dengan mudah dengan pengetahuan yang diperoleh dari Zeanosu. Ya, tidak ada apa-apa. Jika kita berjalan normal, butuh waktu seminggu untuk mencapai yang terdekat. Terlebih lagi, pengetahuan Zeanosu berasal dari 1500 tahun yang lalu, aku tidak tahu seberapa benar itu. Aku sudah bilang, bahwa kamu harus memikirkan bekal perjalanan. Tentu saja air juga. Ada tenda jadi dengan ini, perjalanan jadi mudah. Terima kasih. Tidak. Setelah menerima hadiah dari aku pikir akan berguna bagi orang-orang yang akan bepergian keluar hutan. Itu bohong. Untuk berpikir jauh sebelumnya, aku rasa tidak. Lagi pula, pria ini memiliki kepribadian yang buruk. Nah, 2 set yang aku berikan sekarang, aku akan menambahkan 1 lagi, 3 set jika kamu memutuskan sekarang. Lalu, apa yang akan kamu putuskan? Sambil berkata demikian, domba-domba itu mengamatiku dan Saria dengan ringan. Baik, untuk sementara waktu, ayo masukkan pakaian dalam dan pakaian untuk Saria Ojo-sama. Saat mengatakan ini, domba bertepuk tangan. Kemudian, dari tempat yang tidak ada, tiba-tiba banyak pakaian dan pakaian dalam muncul. Mengenai pakaian Saria Ojo-sama, aku memberi mereka kekuatan untuk mengubah ukuran, aku memutuskan bahwa kemampuan ini adalah yang paling penting dalam pakaian. Hitsuji-san, kerja bagus.
TL, mengatakan dalam bahasa Inggris, URL tonton saja. Aku minta maaf, Hitsuji-san, aku tidak mengerti kamu. Ya, aku bermasalah dengan hilangnya pakaian Saria. Dengan ini, ketika kita berhasil sampai ke kota kita tidak akan menyusahkan prajurit-san. Kemudian, bahkan memikirkan tentang ukuran pakaiannya. Domba yang handal. Kalau begitu Saria Ojo-sama, tolong ganti baju. Ayo bersiap-siap di sini. Saat Hitsuji-san bertepuk tangan lagi, apa yang terlihat seperti tirai telah muncul di antara aku dan Saria. Terima kasih, Hitsuji-san. Di balik tirai, aku mendengar suara senang Saria. Sekarang, sementara Saria Osoujama mengganti pakaian dan pakaian dalam yang kuberikan padanya, aku akan meninggalkan sisa pakaiannya bersamamu. Mengatakan demikian, Hitsuji-san memberiku sisa pakaian Saria. Tentu saja, memang benar aku mendapat kotak item. Tapi, berpegangan pada pakaian wanita, bukankah aku akan diperlakukan sebagai hentai? Nah, jika aku tidak ketahuan maka itu bukan kejahatan. Pergi dengan mentalitas positif ini. Bahkan jika tidak ditemukan itu kejahatan, Seichi-sama. Jangan bercanda dengan aku. Anak-anak yang baik jangan meniru aku. Cara hidup aku yang penting. Lebih penting dari itu, apa yang harus kami lakukan tentang hadiahmu? Apakah itu sulit? Ya banyak. Jika itu ketika kamu baru saja mencapai penjara bawah tanah ini, maka memberikan hadiah itu mudah, aku berencana memberimu afrodisia kuat yang akan membuatmu populer. Kedengarannya sangat mencurigakan, tapi aku menginginkannya. Tapi saat ini kamu tidak membutuhkannya. Bahkan jika aku memberikannya kepada kamu, itu tidak akan berguna. Petik 2, mengapa mengatakannya dengan begitu datar? Apakah wajah aku menjadi lebih baik sehingga aku tidak membutuhkan obat popularitas lagi, atau sebaliknya, menjadi sangat buruk sehingga tidak efektif? Tapi tidak apa-apa, obat popularitas, aku ingin merasakan setidaknya sekali bagaimana rasanya menjadi populer. Berat badan aku turun, aku merasa seperti aku menjadi lebih tinggi. Tapi, sampai sekarang, aku belum mengkonfirmasi wajah aku sangat penasaran. Dan perlengkapannya, semua senjata adalah cheat besar. Tidak ada kata untuk dibalas. Aku heran dia tahu kata curang. Bagaimana dengan baju besi? Baju zirah? Ya, baju besi. Bukti dari seorang penyihir adalah jubah hitam legam, dan perlengkapan ksatria adalah baju besi seluruh wajah. Benar, aku punya banyak aksesori dan senjata, tapi aku tidak punya baju besi. Lihat, itu sebabnya, aku baru saja memikirkan baju besi yang sempurna untuk kamu. Oh, apa itu? Balaklava. Mengecewakan. Balaklava, hal yang digunakan perampok bank untuk menyembunyikan wajah mereka di manga atau film. Tidak bagus. Jelas itu tidak bagus. Cobalah memasuki kota dengan benda itu. Prajurit-san akan terbang. Melihat itu akan sangat menyenangkan Desune. Gur, mati sudah. Aku menarik semuanya. Orang ini sia-sia. Lalu bagaimana dengan helm full face? Aku adalah pengendara tanpa kepala. Atau apakah itu? Guru Kamen. TL, referensi Durarara, aku benar-benar tidak tahu siapa Guru Kamen ini. Sederhana orang itu. Guru Kamen sedikit salah. Keduanya salah. Menurut aku, menggunakan helm full face yang sederhana akan menyenangkan. Ups, sekarang itu rahasia. Sembunyikan niatmu yang sebenarnya. Tunggu, apa kau tahu pengendara tanpa kepala? Ya tentu saja. Yada, domba ini menakutkan. Lebih penting lagi, mengapa semua item mengikuti pola ini, tidak bisakah kamu merekomendasikan yang lain? Terlebih lagi, semuanya dibuat agar sulit dilihat orang lain. Aku tidak peduli. Tidak, ini serius memikirkan masa depan Seichi-sama. Masa depan. Iya, penampilan Seichi-sama saat ini, itu adalah keterampilan yang kamu terima kali ini karena kesalahan, penyamaran, karena jimatnya menjadi 10. Ini bukan angka yang sangat menarik, status 10. Mari kita perjelas, ini omong kosong. Tanda kurung di samping status yang sulit dipercaya. Efek dari disguise adalah menyembunyikan status sebenarnya dan menunjukkannya kepada musuh. Mengerikan. Hei, kenapa kamu tahu kalau aku mendapat skill disguise? Kamu tahu bahwa aku mendapat stat 10 dalam pesona juga. Petik 2. Karena aku adalah seekor domba. Gur, aku tidak akan membuat Sukomi. Ngomong-ngomong, Desune, ketika disguise diaktifkan, kecuali orang sepertiku yang mempercayai Seichi-sama, orang-orang akan melihat nilai numerik disguise.
Dengan kata lain, pesona 10 adalah penampilan yang cukup mengerikan yang akan kamu miliki. Sebelumnya ketika aku membanggakan status semua 1, itu lebih buruk. Menangis. Agar Seichi-sama tidak mengalami masalah, aku merekomendasikan peralatan yang akan menyembunyikan seluruh wajah. Tidak perlu melakukan hal merepotkan seperti itu, aku hanya harus berhenti menggunakan disguise. Mungkin saja menggunakan disguise akan membuat wajahmu lebih buruk, aku masih belum bisa memastikan wajahku. Naif Desune. Ketika aku memikirkan hal seperti itu, aku memiliki suara bodoh sebagai protes. Menonaktifkan disguise berarti membiarkan seluruh dunia mengetahui kemampuanmu yang sebenarnya. Apakah kamu mengerti apa artinya ini? Tidak sedikit. Singkatnya, kamu bisa terlibat dalam konflik bodoh antar negara, diperlakukan sebagai monster dan situasi yang akan menyebabkan kematian orang-orang yang dekat dengan kamu adalah mungkin. Aku tidak menginginkan itu. Kesampingkan Saria, bagaimana dengan Souta dan rekannya yang datang ke dunia ini? Melihat penampilanku yang benar-benar berubah, aku bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan. Aku yang memiliki status kelas monster. Mungkin saja aku akan menakuti mereka. Bahwa, aku tidak ingin memikirkannya. Sejujurnya, alasan utamanya adalah menurutku itu menyenangkan. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Apa-apaan, meski ada suasana yang serius. Tapi memang benar itu akan menimbulkan masalah. Tidak, aku tidak ingin balaklava, aku tidak ingin helm seluruh wajah. Jika aku memakainya, aku akan terlihat seperti hentai. Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu salah satu? Diam. Domba ini terlalu licik. Mau bagaimana lagi, Desune? Lalu apakah helm full face baik-baik saja? Petik 2. Mau bagaimana lagi? Bisakah kamu memberitahuku detailnya? Tentu saja, ini bukan hanya helm full face. Ini akan memiliki daya khusus terpasang. Sebagai contoh, bahkan jika seekor naga menginjaknya, aku yakin tidak akan ada goresan, bahkan tidak sedikit pun. Itu bukan helm. Tidak peduli seberapa panas bumi atau dalam cuaca yang sangat dingin, di dalam helm akan menjadi tempat yang nyaman. Hanya wajahnya. Jika aku pergi ke tempat yang seperti neraka, bisakah kau melakukan sesuatu terhadap tubuh ini? Fungsi terakhir, kalau waktunya makan, bagian mulutnya akan terbuka. Fungsi terakhir, apakah ada fitur lain? Sudah diputuskan Desune. Ayo pakai helm seluruh wajah. Dengarkan aku, Mengapa diputuskan? Tidak ada yang bilang tidak apa-apa. Tapi domba itu mengabaikanku dan menarik helm hitam berwajah penuh entah dari mana. Ya silahkan. Sudah ku bilang aku tidak membutuhkannya. Tidak ada alasan untuk menahan, aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu aku tidak membutuhkannya lagi. Kepada aku yang mati-matian menolak, domba itu tiba-tiba melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan satu tangan. Ketika aku terpana oleh tindakan yang tiba-tiba itu, ada sesuatu di wajah aku. Tunggu. Kapan? Aku mengonfirmasi dengan tangan aku, yang aku kenakan sekarang adalah helm seluruh wajah. Ini juga pencapaian domba. Domba itu apa? Aku mencoba mati-matian untuk melepasnya, tetapi tidak bergeming. Aku tidak bisa melepasnya. Iya, itu dibuat seperti itu. Dapatkan Hahaha, jika situasinya muncul. Itu adalah kalimat yang tidak boleh diucapkan. Ini memiliki kredibilitas yang sama dengan, mulai besok dan seterusnya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tenanglah, kamu tidak bisa melepasnya saat aku sudah dekat. Saat aku tidak hadir, orang terpercaya bisa melepaskannya. Sebaliknya, jika hanya ada orang asing yang dekat maka tidak mungkin untuk dihapus. Spesifikasi tinggi yang tidak berguna. Apa helm itu menilai orang yang bisa dipercaya? Mengejutkan. Kalau begitu Saria akan baik-baik saja, bukan? Ya itu benar. Kalau begitu saat kita berpisah darimu, aku bisa segera melepasnya. Aku sangat pintar. Helm itu, jika ada orang asing yang tidak dapat dipercaya di dekatnya, itu akan dipakai secara otomatis. Menghindarinya tidak mungkin. Ini bukan spesifikasi tinggi lagi itu kutukan. Fuck. Petik 2. Manusia, penting untuk mengetahui kapan harus menyerah, Monster Sun. Jangan menindaklanjuti dengan tem yang kontradiktif. Ketika beberapa waktu berlalu, itu akan hilang.
Lalu, tidak bisakah kamu melakukannya dengan paksa? Gur, aku benci orang ini. Apa dengan paksa? Bukankah mustahil bahkan seekor naga pun bisa melakukannya? Aku tidak percaya diri. Ketika aku melakukan pertukaran ini dengan domba, aku merasa aku hanya memiliki 1 HP tersisa. Saria selesai berganti pakaian dan wajahnya mengintip dari balik tirai. Oh ya, Saria Ojo-sama, apakah kamu sudah selesai berganti? Aku sudah selesai. Aku melihat, tapi, domba-domba itu sekali lagi membenturkan tangannya, dan seperti beberapa saat yang lalu, tirai antara Saria dan aku hilang dalam sekejap. Saat tirai dibuka, yang muncul adalah Saria mengenakan gaun onepis putih bersih. Seiichi, bagaimana? Ini cocok untukku. Ya, aku tidak bisa menjawab perkataan Saria. Saat ini, pakaiannya cocok dengan Saria saat ini. Rambut merah tua juga bersinar karena gaun onepis putih bersih miliknya. Hehehe, aku sangat senang. Petik 2, ini berbahaya, Saria sangat imut. Maaf telah mengutukmu. Benar Desune, sangat menjijikkan. Bagaimana kalau kamu memilih kata-katamu dengan lebih baik? Domba ini terlalu kejam, saat membaca pikiranku, aku menyerah pada Sukomis untuk itu. Aku lelah. Kalau begitu, aku akan memberimu hal-hal yang seharusnya diberikan. Sudah waktunya kamu pergi. Ya, aku dipaksa. Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan transisi. Apa kau tidak akan mendengarku sampai akhir? Meskipun aku berkata demikian, domba-domba itu sama sekali tidak mendengarkan aku dan mengabaikan kata-kata aku, dia memulai transisi. Nah, jika kamu memiliki keluhan ketika kita bertemu lagi, pada saat itu, aku akan mendengarkan kamu. Bukankah kamu mengatakan tidak mungkin untuk menjelaskan arti sebenarnya? Selain itu, aku tidak ingin melihat kamu again. Tidak apa-apa, aku mengerti perasaan kamu. Kamu menyukaiku, bukan? Biarkan aku memukulmu. Ups, transisi telah dimulai. Apa? Why? Karena kata-kata terakhir dari domba, aku tidak dapat memukulnya dan transisi dimulai begitu saja. Itu karena, tiba-tiba partikel cahaya muncul dari tubuh aku dan menghilang. Saat tubuhku hampir lenyap sama sekali, aku berteriak pada akhirnya. Bastard, saat kita bertemu lagi, ingatlah Hitsuji-san, sampai jumpa. Ya, selamat tinggal. Kemudian, Saria dan aku terkejut, kami dibawa keluar dari hutan cinta dan kesedihan yang tak berujung. Apakah baris terakhir buruk? Akulah yang paling tahu. Mereka pergi. Aku, Hitsuji-san, yang melihat keduanya dipindahkan, berkata begitu. Tapi, Bastard, saat kita bertemu lagi, ingatlah mengatakan kata-kata terakhir Seiichi-sama lagi, sebuah senyuman muncul tanpa sadar. Lain kali, Seiichi-sama memiliki niat untuk bertemu denganku lagi. Meskipun dia mengatakannya dengan rumit. Tapi kata-kata ini, bagi aku yang tidak pernah bercakap-cakap dengan orang selama bertahun-tahun, membuat aku sangat bahagia. Fufu, tapi, bajingan, bukan aku seekor domba. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini tidak bagus. Untuk memikirkan aku, yang biasanya adalah seseorang yang tidak membuat kamu terlibat. Nah, penjara bawah tanah ini akan segera runtuh, aku akan menunggu sampai penjara bawah tanah baru bisa dibuat. Lalu, aku akan menunggu, Seiichi-sama. Chapter 18 Ini adalah, di luar. Hitsuji, membawa Saria dan aku keluar dari hutan tempat kami tinggal. Pemandangan yang terbentang di depan mataku adalah padang rumput yang membentang tanpa akhir. Rerumputan itu setinggi pergelangan kakiku. Untuk beberapa alasan aku berbalik untuk melihat hutan cinta dan kesedihan yang tak berujung di belakangku. Kalau dipikir-pikir lagi, aku menghabiskan waktu lama di hutan ini. Tempat aku berlatih fisik dan mental, meskipun itu juga tempat di mana aku mengambil putaran untuk menjadi manusia lagi. Banyak hal terjadi, itu adalah tempat aku bertemu Saria, dan itu adalah tempat di mana aku menemukan kebahagiaan hidup. Saat aku melihat hutan dengan perasaan yang mendalam, Saria datang ke sisiku. Ini pertama kalinya aku keluar. Berpaling untuk melirik Saria, dia menutup matanya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Itu juga tempat yang penuh kenangan untuk Saria. Itu adalah tempat yang bisa dia sebut rumah. Kami berdua memiliki perasaan yang kuat tentang hutan ini. Kami terdiam beberapa saat, sampai aku berkata pada Saria, "Baiklah, ayo kita berangkat."
Menanggapi jawaban Saria, kami mulai bergerak dengan hutan di belakang kami. Sandal aku menjadi tidak berguna beberapa saat yang lalu, jadi aku berjalan di rumput tanpa alas kaki. Saat aku di hutan, tanahnya kasar sehingga tidak ada tempat untuk rerumputan. Karena itu, rumput yang mengenai kakiku terasa aneh, dan membuatku menunjukkan seringai yang tidak disengaja. Apa yang salah pada diriku yang seperti itu? Saria bertanya penuh minat. Iya, tidak sama sekali. Aku menjawab, jadi mari kita pikirkan masa depan. Prioritas utama kami, pertama pergi ke kota terdekat menurut ingatan Zeanosu. Ketika kita mencapai kota, aku pikir aku akan mendaftar sebagai petualang. Tidak hanya dalam pengetahuan Zeanosu, tetapi bahkan dalam pengetahuan yang aku terima dari dewa, tertulis bahwa profesi petualang itu ada. Setelah itu tentang kekuatanku. Menurut perbincangan Hitsuji, statistikku yang akan ditampilkan kepada orang lain adalah yang disguise. Dia lebih baik tidak berbohong. Itulah mengapa saat ini aku memakai helm seluruh wajah. Itu menghalangi, aku ingin menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Pertama-tama, helm full face, membawanya ke dalam fantasi tidaklah baik. Yah, dia bilang itu akan berhasil seiring waktu. Itu kalau Hitsuji tidak berbohong. Terlebih lagi, jika penampilan aku dipengaruhi oleh penyamaran, maka kekuatan aku berkurang. Ini perlu diselidiki, jika tidak bisa menjadi sangat merepotkan. Catatan TL, apakah aku yang secara terbuka mengira domba itu mengejeknya? Tidak mungkin skill membuat kamu lebih lemah. Aku telah berpikir sejak dulu, tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Aku mengesampingkan pikiran itu, dan aku berjalan di padang rumput bersama dengan Saria. Itu terjadi beberapa saat setelah kami mulai. Saria dan aku bertemu dengan organisme yang sangat dikenal. Itu adalah orang ini. Sangat lucu. Petik terbalik Pururun. Itu adalah lendir. Iya, ini aneh, bukan? Slime di depan mataku, berkata Pururun sendiri. Apakah itu makhluk fantasi lain yang mirip dengan lendir? Tapi, organisme di depan mata aku adalah gel semi-transparan yang bercipratan dengan suara fuyon-fuyon di padang rumput. Tapi, dia tidak punya mulut. Aku tahu Pururun adalah imajinasi aku. Pururun, itu bukan imajinasiku. Dari mana suara itu keluar? Slime di dunia ini, bisakah mereka mengatakan Pururun? Iya, belum diputuskan bahwa itu adalah lendir. Itu bisa menjadi makhluk yang berbeda. Untungnya bagi aku ada skill, Advanced Appraisal. Ayo gunakan sekarang. Jadi aku memutuskan, pada Slime yang berdiri seperti fuyon-fuyon di depan mataku, aku menggunakan skill Advanced Appraisal. Slime LV, 88 catatan TL, sungguh tidak terduga. Sungguh level yang tinggi. Dan itu benar-benar lendir. Tunggu, apa Slime seharusnya memiliki level setinggi itu? Tentu saja dibandingkan dengan monyet pandai, dunia Aqua dan Zeanosu sangat rendah. Tapi Slime level 88 itu aneh bukan? Saat aku terkejut dengan level Slime, tiba-tiba tubuh Slime mulai menyusut. Apa? Tiba-tiba itu berhenti, dan lendir itu tiba-tiba melompat, menabrakku. Meski aku mengeluarkan suara aneh dari serangan tiba-tiba, berkat skill unik Singan, mata pikiran, gerakan Slime tampak sangat lambat, itu mungkin untuk menghindarinya dengan mudah. Tiba-tiba menyerang. Yah, bagaimanapun juga Slime itu monster, tidak ada jaminan kalau serangan tidak akan datang. Ketika aku berpikir tanpa peduli, aku ingat. Itu, untuk melihat apakah efek penyamaran membuatku lebih lemah. Untuk mengkonfirmasi itu, aku senang memiliki lendir di depan mata aku. Yo, mari kita uji sedikit dengan Slime ini. Mengatakan demikian, aku mengeluarkan pedang kebencian yang berputar hitam, dan pedang belas kasih yang meluap putih dari pinggangku, mengambil posisi. Menggunakan lendir ini, aku bisa memastikan kekuatanku. Tidak masalah menggunakan skill untuk menyerang, tapi serangan fisik normal lebih mudah untuk dikonfirmasi. Saat aku memikirkan itu, sebelum Slime memutuskan untuk menyerangku lagi, aku menyerangnya lebih dulu. Saat aku menyerang Slime, kesanku adalah, wah, cepat. Itu satu-satunya kata untuk itu. Aku berencana untuk lari ke Slime, tapi aku langsung bergerak ke depan Slime. Terlebih lagi, saat aku berlari, tanah tempatku berdiri beberapa saat yang lalu benar-benar hancur.
Itu membuatku bingung, tapi aku memutuskan untuk menyerang Slime yang ada di depanku, dan mengayunkan Black yang aku pegang di tangan kananku. Zupan. Petik 2, Bersamaan dengan suara benturan yang luar biasa, tersebar di depan mataku adalah drop item. TLRIMURUUUUUUUU. Tanpa mengetahui alasannya, aku tanpa sadar mengeluarkan suara idiot. Dari tempat lendir itu sampai beberapa saat yang lalu, sekitar 50 meter di depan tanah telah dicungkil. Aku tidak ingin melihat kenyataan. Aku mulai memahami kenyataan, tetapi semakin aku mulai memahaminya, semakin aku ingin melupakan apa yang aku lakukan dengan tangan aku sendiri. Dengan kata lain, Slime itu terlempar dengan satu serangan dariku. Benar, tiba-tiba aku mengayunkan Black ke Slime. Tapi, aku tidak serius melakukannya, aku melakukannya dengan perasaan bahwa akan baik jika aku melakukan beberapa kerusakan. Dan hasilnya adalah ini. Aku merasakan firasat buruk sejak aku mulai berlari. Tapi itu melebihi harapan aku. Kekuatan ini aneh. Ini bukan kekuatan yang dibatasi oleh penyamaran. Ini menjadi situasi di mana hanya nomor yang disamarkan. Jika aku menyerang dengan serius, apa yang akan terjadi? Itu hanya sebagian kecil dari kekuatan itu loh, aku tidak bisa membayangkannya. Saat aku memegang kepalaku, putus asa dengan kekuatanku sendiri, kata Saria dengan mata berbinar. Seichi luar biasa. Makhluk itu beberapa waktu lalu memang lucu. Maaf. Aku tidak ingin membunuh kamu. Aku ingin menguji sedikit kekuatan, dan lari begitu saja. Itu tidak bohong. Aku merasa bersalah karena ekspresi sedikit sedih Saria saat dia mendekat. Sungguh, aku sangat menyesal. Aku lelah dengan berbagai cara, tiba-tiba dari item drop Slime, sebuah bola cahaya muncul, dan masuk ke dalam diri aku. Apa? Aku mengeluarkan suara tanpa sadar, entah bagaimana aku mulai mengingat berbagai hal. Kemungkinan besar, status Slime masuk ke dalam diriku. Mengapa tidak menjadi bola biasa? Aku tidak mengerti mengapa itu tiba-tiba memasuki tubuhku. Benar saja, cahaya dari bola yang masuk ke tubuhku sepertinya adalah status Slime, suara yang familiar terdengar di otakku. Ya tidak apa-apa. Catatan TL, tidak bukan. Jika aku adalah dia, aku akan sedikit takut. Bagaimana dia bisa melupakan evolusi? Tidak ada trauma begitu banyak rasa sakit. Mau bagaimana lagi aku membunuhnya? Mari kita konfirmasi item dropnya. Pertama-tama kartu keterampilan. Mengatakan demikian, aku mengambil kartu keterampilan. Kartu keterampilan penyerapan bisa dipelajari. Kartu keterampilan kompresi dapat dipelajari. Aku melihat kartu keterampilan dari lendir yang ada di tangan aku tidak dapat bereaksi dengan baik. Karena, aku tidak tahu apakah itu luar biasa atau tidak. Yah, bagaimanapun juga itu adalah lendir, efeknya akan umum. Selagi aku mengangguk dengan santai, kartu skill menjadi bola cahaya, dan masuk ke tubuhku. Keterampilan penyerapan telah dipelajari. Keterampilan kompresi telah dipelajari. Sambil memberi sedikit perhatian pada kata-kata yang bergema di kepala aku mengkonfirmasi efeknya. Penyerapan, menyerap semua hal, itu bisa diubah dengan kekuatannya sendiri. Hal yang dimakan, bisa menjadi kekuatan tanpa dicerna. Jika dipanggil saat menerima kerusakan, itu bisa diserap sebagai kekuatan sendiri tanpa menerima kerusakan. Kompresi, semua bisa dikompres. Semisal badan dan tenaganya sendiri, pada dasarnya bisa memampatkan apapun. Namun, perlu menyentuh hal-hal yang ingin kamu kompres. Cheat yang luar biasa. Ini akan membuatku lebih kuat dari sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Terlebih lagi, keterampilan penyerapan, jika aku menggunakannya dengan mata pikiranku, bukankah itu combo terkuat? Luar biasa dalam berbagai hal. Aku takut pada tangan yang memegang selingkuh. Bukankah orang biasanya senang jika ada kecurangan di tangan mereka? Mengapa aku merasa kosong? Apa hanya aku? Apakah aku aneh? Di samping catatan, bagi aku ras yang dikenal sebagai manusia, aku merasa seperti aku bergerak semakin jauh darinya. Sambil melepaskan desahan pengunduran diri, aku memeriksa item drop berikutnya. Lalu, hal baru yang aku ambil, benda semi-transparan yang aku tidak tahu, terasa seperti puru-puru.
Rasanya cukup enak. Karena aku tidak mengerti cara menggunakannya, aku mengaktifkan penilaian lanjutan. Slime Jelly, potongan slime yang terasa enak. Tidak ada penggunaan khusus. Itu bisa dimakan sekali. Tubuh lendir itu sial. Keterampilannya sangat luar biasa. Kenapa item body drop ini tidak berguna? Ini, apa tidak ada gunanya selain memakannya? Benar-benar sakit yang luar biasa. Tapi, tidak mungkin hasil penilaian itu salah, mau bagaimana lagi? Sambil menghela nafas, aku melempar slime jelly ke dalam item box. Lalu, selanjutnya, hal yang aku ambil selanjutnya adalah peti harta karun. Sangat kecil, tidak akan mengandung sesuatu yang besar. Sementara aku berpikir demikian, aku membuka kotak harta karun. Di dalamnya, ada tas yang mungkin berisi emas, dan sepatu. Sepatu apa yang bisa aku katakan, ini bukan peralatan yang tidak aku tuju, tapi sempurna karena aku bertelanjang kaki. Saat aku mengeluarkannya, itu adalah desain yang sederhana dengan penekanan pada fungsionalitas dan warna biru yang indah, aku tidak tahu terbuat dari apa. Itu peralatan yang berasal dari lendir, aku tidak memiliki harapan yang tinggi. Mari kita menilai, untuk mengkonfirmasi efeknya. Sepatu AO, biru perlengkapan kelas langka. Ini akan sedikit meningkatkan ketangkasan pemakainya. Hingga 3 langkah, dimungkinkan untuk berjalan di udara. Mengubah ukuran agar sesuai dengan pemakainya. Ini sangat luar biasa. Itu halus, tapi ternyata luar biasa. Kelincahan aku diperkuat sedikit, aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Dan, aku tidak tahu kenapa 3 langkah, tapi bisa bergerak di udara. Ini, bukankah itu cukup menakjubkan? Mendapatkan sepatu itu baik-baik saja, tapi, untuk memakainya, aku perlu membersihkan kaki aku dan memakai kaos kaki. Tidak masalah. Lebih penting dari itu, aku memberikannya kepada Saria untuk memakainya. Saria, apakah kamu tidak akan memakai ini? Itu baik. Oh, aku baik-baik saja bahkan tanpa sepatu. Lebih dari itu, aku merasa bersalah karena seorang gadis berjalan tanpa alas kaki. Begitu, maka aku akan menerimanya. Saria dengan suara ceria mengambil sepatu itu. Saria gugup karena pertama kali memakai sepatu dengan hati-hati. Bagaimana itu? Setelah dia selesai memakai sepatu, Saria mengangkat rok onepis di bagian kelimannya sambil sedikit malu, untuk menunjukkan sepatunya. Kulit putih dan putihnya sangat cocok dengan sepatu biru, aku terkejut melihat seberapa bagus penampilannya di Saria. Ini sangat cocok untukmu. Itu sama sekali bukan bohong. Rambut merah tua, dengan gaun putih dan warna biru sepatunya. Meski sederhana, tampilannya sangat modis. Terima kasih. Saria memasang senyum lebar seperti bunga bermekaran, aku merasakan pipiku menjadi panas. Wajahku benar-benar merah. Meskipun aku tidak mau, aku berterima kasih kepada helm full face kali ini saja. Serius, ada celah besar dari gorila, selain Saria, apa aku aneh karena mengira gorila itu imut? Sudah kuduga, pria dengan gorila sebagai istrinya. Baiklah, ayo selesaikan dengan emasnya. Aku berkata begitu, sambil mengeluarkan tas yang aku yakini mengandung emas, dan memastikan isinya. Seperti yang diharapkan, 50 koin perak ada di dalamnya. Dalam arti moneter, itu mungkin jumlah yang sangat besar. 50 koin perak adalah jumlah yang sangat besar. Dari lendir itu. Tapi, karena jumlah yang diterima setelah mengalahkan monyet pintar dan rekan, lebih banyak, aku tidak memiliki perasaan luar biasa. Ini, bisa jadi masalah berbahaya. Namun, aku tidak dapat melakukan apapun sekarang. Aku ingin tahu apakah aku akan mendapatkan kembali nilai uang setelah tiba di kota. Saat menghela nafas yang luar biasa besar, keriuhan tak terduga terdengar di kepalaku. Sekarang apa? Saria yang tidak mendengarnya seperti yang diharapkan, memiringkan kepalanya dengan penasaran padaku yang menangis begitu. Ketika aku mencoba untuk memahami arti dari keriuhan itu, sebuah suara yang akrab bergema di kepala aku. Naik tingkat. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.